Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam materi biologi kelas 11 tentang bab yang pertama sel part yang ke-1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat membandingkan komponen sel, baik itu komponen kimiawi dan senyawa dari sel yang dia miliki. Kemudian selanjutnya membandingkan hasil penampakan sel menggunakan yang namanya mikroskop. Nah, insya Allah ya, setelah kita akan dilaksanakan tatap muka, insya Allah kita bisa menggunakan mikroskop. Kemudian dapat mengukur diameter sel serta terbiasa dalam unit pengukuran. Kemudian mengenali membran sel, plasma, inti sel dengan organel sel yang lainnya. Kemudian membandingkan mekanisme transport pada membran. Itu bisa terjadi di fusi, osmosis, endositosis, dan eksositosis. Dan ini dia submateri tentang yang namanya sel. Submateri dari sel. Yang pertama itu sejarah dan penemuan serta pengembangan sel. Kemudian pengertian sel, komponen kimiawi penyusunan sel, yang keempat struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama, sini sejarah penemuan dan perkembangan sel. Kita tahu ya, pertama itu sudah sangat terkenal ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Dia juga penemu mikroskop. Dia menemukan ruang kecil dalam sayatan gabus yang dinamakan dengan sel. Dia meneliti nih dengan mikroskop yang waktu itu yang sederhana, di mana dia menemukan ruang-ruang kecil. Ruang-ruang kecil ini dia menemukan bahwa ketika ada ruang kecil itu dinamakan dengan sel. Kemudian Robert Brown pada tahun 1831 menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil. Nah, suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Oke, ini dia. Maaf, atau sitoplasma. Kemudian Martinus Jacob Leiden dan Theodore Schwann pada tahun 1838 mengungkapkan bahwa sel adalah unit struktural pada makhluk hidup. Nah, dia mengungkapkan bahwa Schneider ini sel merupakan unit struktural dalam makhluk hidup. Kemudian Rudolf Virchow pada tahun 1868 mengungkapkan teori bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, yaitu contoh dari pertumbuhan sel. Berarti setiap sel itu dapat memiliki pertumbuhan. Dia memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian Frederick Durjardin, bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel atau disebut juga dengan sitoplasma. Kemudian Johannes Purkinje pada 1869 cairan tersebut dinamakan protoplasma atau sitoplasma. Kemudian Max Kluser pada tahun 1874 sel merupakan unit fungsional. Unit fungsional dalam makhluk hidup dan berkembang sampai pada tahun sekarang. Ini kayak suatu ilmu pengetahuan, suatu informasi itu dapat berkembang tergantung keadaan dan alat bantunya. Seperti itu. Dan ini dia pengertian dari sel. Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Kemudian sel disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel disebut sebagai satuan fungsional. Kenapa? Karena terkecil makhluk hidup. Karena di dalam sel terjadi berbagai kehidupan. Itulah pengertian dari sel. Kemudian komponen kimiawi penyusun sel. Sel itu hampir 60-78 dia bersifat cairan. Dia bersifat cairan sel. Unsurnya itu ada unsur makro, unsur yang dapat
ditemukan dalam jumlah banyak dengan unsur mikro, unsur-unsur yang ditemukan dalam jumlah kecil. Nah, kemudian senyawanya itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Jadi karbohidrat, protein, dan lemak di dalam sel itu. Kemudian yang anorganik tadi ada air, darah, mineral, dan gas. Itulah komponen kimiawi dalam penyusunan sel. Baik, struktur dan fungsi bagian sel. Bagian sel ini yang paling penting itu yang pertama ada yang namanya membran sel. Membran sel. Membran sel itu apa? Ya, secara struktur itu dia bersifat yang namanya lipoprotein. Dan secara fungsi dia merupakan selective permeable. Nah, di dalam fungsi ini membran sel itu dia salah satunya dapat melindungi sel. Kemudian selanjutnya itu dia dapat yang namanya sebagai tempat terjadinya transport. Nah, transport di sini itu adalah seperti contohnya pintu masuk ya. Pintu masuk antar sel. Nah, ketika sel satu menuju sel lain itu harus melalui namanya pintu masuk. Pintu masuk apa? Nah, ini dia membran sel. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada istilah yang namanya sitoplasma. Sitoplasma ini dia merupakan jalan ya, sebuah jalan, istilah Bapak. Di mana sebuah jalan ini dia memiliki contoh seperti kita ingin menuju ke sekolah, pasti kita akan menggunakan jalan. Kemudian membran sel ini terbagi atas dua bagian. Ada itu yang namanya sel prokaryotik. Prokaryotik apa? Ya betul, yang memiliki tidak adanya inti sel. Jadi sel. Contohnya itu apa? Ya, contohnya itu dia bakteri. Yang sering kita minum, yogurt. Kemudian apa lagi? Kemudian penyakit karena bakteri coli, ya penyakit perut, ya itu dia merupakan bakteri. Kemudian sedangkan sel eukaryotik itu apa? Ya adanya yang memiliki inti sel, ada inti sel. Nah, disebut juga sel eukaryotik. Contohnya apa? Contohnya itu Rhizopus, ya tempe. Kemudian dia merupakan dari yang memiliki inti sel. Kemudian apa lagi? Tanaman padi. Apa istilahnya tanaman padi? Nama ilmiahnya? Ya, tanaman padi istilahnya Oryza sativia. Itu istilah nama lain dari padi. Nah, ini dia. Struktur sel, ada membran sel, ada sitoplasma. Membran sel ini terbagi atas dua. Ada struktur sel prokaryotik dengan struktur sel eukaryotik. Prokaryotik yang tidak memiliki inti sel, eukaryotik adanya inti sel. Contoh prokaryotik itu bakteri. Contoh eukaryotik adalah tempe atau tanaman padi. Baik, kita Assalamualaikum, hai sahabat biologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sel tumbuhan. Yuk kita simak baik-baik. Ini merupakan macam-macam tumbuhan. Dalam tumbuhan terdapat sel. Nah, ini merupakan sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel yang mempunyai fungsi yaitu memberi bentuk pada sel, memperkuat sel, dan pelindung.
Kemudian ada membran sel. Membran sel mempunyai fungsi yaitu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada organel-organel sel tumbuhan. Yang pertama ialah kloroplas. Kloroplas mempunyai fungsi yaitu untuk membantu tumbuhan sehingga dapat menjalani proses fotosintesis dengan sempurna. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat respirasi dan pembentukan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya yang ketiga badan Golgi. Badan Golgi mempunyai fungsi yaitu mengangkut zat kimia ke dalam dan keluar sel setelah lemak dan protein disintesis oleh RE. Badan Golgi mengubah dan mempersiapkannya untuk keluar sel. Selanjutnya yaitu RE halus dan RE kasar. RE atau retikulum endoplasma mempunyai fungsi penghubung dan pengangkutan struktur steroid, protein, dan glikogen dan senyawa lainnya. Nah, selanjutnya ada nukleus. Nukleus mempunyai fungsi yaitu mengkoordinasikan proses metabolisme. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus mempunyai fungsi yaitu untuk memproduksi dan merakit subunit yang membentuk ribosom. Dan yang terakhir ada vakuola. Vakuola mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan ion organik dan makanan seperti protein, kalium, klorida, gula, sebagai tempat menimbun sisa-sisa metabolisme dan mempertahankan tekanan hidrostatik internal ataupun turgor dalam sel. Nah, di sini merupakan sel tumbuhan berikut beserta dengan organel-organel selnya. Bisa kalian lihat sendiri. Terima kasih. Baik, itu dia merupakan struktur sel tumbuhan. Menjelaskan tentang yang namanya organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur sel hewan. Silakan melihat video. Sel hewan mempunyai membran plasma yang menyelubungi organelnya. Membran plasma merupakan batas kehidupan antara kehidupan di dalam sel dan di luar sel. Terdapat inti sel yang mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel dan menyimpan informasi genetik gen dalam bentuk DNA. Sel ini dibatasi oleh membran inti yang berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma atau RE tersusun dari kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar bergranula. RE kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya. Bintik tersebut adalah ribosom. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang akan ditempatkan di membran sel dan di luar sel. RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Badan Golgi berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Lalu, mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap, terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Kemudian membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk atau kristal berguna untuk memperluas permukaan. Lalu, sentriol. Sentriol merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sentriol berperan untuk mengatur pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Terakhir, ribosom. Ribosom merupakan granula atau bintik-bintik di sekitaran sitoplasma di dalam sel. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Apabila ada kesalahpahaman baik itu verbal atau visual, kami mohon maaf. Salam hormat. Nah, itu dia ya,
struktur dari sel hewan, baik itu yang menjelaskan tentang organel-organel dari sel hewan. Nah, ini dia struktur sel tumbuhan. Kita tahu ya, sel tumbuhan itu terdapat yang namanya ada nukleus, kemudian ada endoplasma, membran sel itu adalah melindungi isi sel atau benteng dari sel, kemudian komunikasi antar sel, kemudian saja nukleus itu adalah inti dari sel. Kemudian RE kasar dan RE halus. SR kasar itu berfungsi sebagai namanya terdapat ribosom, sedangkan RE halus itu sebagai tempat yang namanya sintesis lipid atau karbohidrat, dan ada yang namanya alat Golgi atau aparatus Golgi. Kemudian dia berfungsi sebagai memperbaiki membran sel. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu seperti batu baterainya terdapat dalam sel. Ribosom terdapat yang sintesis protein, lisosom, dan lain sebagainya. Itu struktur dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini yang membedakan dari sel hewan, jelas ya, dia mempunyai dinding sel. Kemudian struktur sel itu yang namanya tadi sudah dijelaskan juga, sama ada kompleks Golgi, aparatus Golgi, RE halus, RE kasar, membran plasma, sitoplasma, mitokondria, dan nukleus. Membedakan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan, yang pertama adalah tidak memiliki dinding sel. Kemudian sel hewan memiliki sel, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Seperti itu. Kemudian selanjutnya latihan dan evaluasi. Oke, baik anak-anak, nanti kalian silakan mengisi latihan ini. Apa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Bapak tunggu hasil kerjaannya nanti dikumpulkan ya, kemudian atau dikirim ke email atau japri ke nomor Bapak. Baik, mungkin sekian aja materi kelas 11 tentang sel part yang 1. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video Bapak. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.